Qala rahimallahu ta'ala, gini, kita masih membahas tema mengobati atau mengatasi riya. Kata Imam Ghazali ada dua pekerjaan untuk mengatasi riya. Pekerjaan pertama mencabut akar atau sumber yang menyebabkan riya. Sumber-sumber masalah ya yang menjadi akar masalah dari munculnya riya dijabuti dulu akarnya. Akar masalahnya diangkat dulu. Tuh. Langkah pertama, langkah kedua nanti akan dibahas apa? Al-maqamus tsani daf'il aridi. Yang kedua langkah taktis, yakni apa? Kasus per kasus. Jadi akar masalahnya diangkat dulu, tindakan pertama. Nanti yang kedua mengobatinya secara teknis, kasus per kasus. Nah, yang mencabut akar ini ya, itu akarnya ternyata ada 3, kata Imam Ghazali. 3 itu yaitu 1, suka dipuji, 2, takut dicela, 3, tomak terhadap orang lain. Kemarin sudah dibahas akar pertama, cara mencabutnya bagaimana. Ya, akar yang kedua juga sudah. Sekarang akar yang ketiga, cara mencabutnya bagaimana, yakni tomak kepada orang lain. Kowe nek tomak iku mesti riya, gampangane ngono. Padha karo kowe nek kepengin dilem wong, seneng dilem wong, mesti riya. Nek kowe motivasimu takut dicela, dicemooh, muncul riya. Dan ini kalau kamu tomak pada orang lain akan muncul riya. Lah, cara mengangkatnya bagaimana yang tomak ini? Ini masih mencabut dengan menggunakan ilmu. Begini maksudnya, Imam Ghazali itu selalu menggunakan 2 perangkat, ilmu dan amal ya. Cara mencabut, nah ini tadi. Jadi ini kombinasinya, variannya begini. Ada 2 perbuatan untuk mengatasi riya. Perbuatan pertama mencabut akar. Perbuatan kedua, tindakan kedua, menyelesaikan kasus per kasus riya. Lah, tindakan pertama mencabut ini dengan dua pendekatan ilmu dan pendekatan amal. Nanti juga begitu, kasus per kasus muncul riya diatasi dengan 2 pendekatan ilmu dan amal. Nah, semua Imam Ghazali cara mengatasinya ilmu dan amal. Ilmu tok tapi tidak diamalkan, ya gak kasil, teori saja, atau amal saja, praktek tanpa teori, nanti juga tidak sampai tujuan. Nah, sekarang tomak. Jadi kalau di struktur ya, mengatasi riya 2 tindakan mencabut akar, tindakan menyelesaikan kasus per kasus riya. Lah, akar ini ada 3. Setiap akar ini, akar masalah ini 3, diatasi dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Begitu juga itu nanti cara mengatasinya, kasus per kasus, ilmu dan amal. Lah, nomor 3 akar adalah tomak. Cara mengatasinya secara pendekatan ilmu ngene. Supaya kowe ora tomak, kudu
yakin bahwa Allah lah yang menggerakkan hati orang, menggerakkan untuk memberi kamu atau menghalangi, maksudnya tidak memberi kamu. Jadi tomak itu kan kepengen diweni wong, lah itu kue yakin no yang menggerak hati orang itu mau memberi kamu atau tidak memberi kamu, itu yang menggerakkan Allah. Makhluk ini hanya muterru nabihi, pasif, tidak berbuat apa-apa. Yang menggerakkan hatinya tetap Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Dengan cara apa? Allah menggerakkan hati kamu, hati orang itu untuk memberi kamu. Barang siapa yang masih berharap atau tomak dari orang lain, kowe eling-eling pokoknya. Eling-eling kowe nek duwe tomak arep-arep marang wong liya, mesti kowe duwe perasaan hina. Perasaan hina di hadapan orang itu. Kowe nek duwe karep mesti maring wong liya, mesti kamu merendah di hadapan orang itu. Satu, itu kan wis apa ya, merendahkan diri di hadapan orang. Satu, seandainya nanti memang hasil orang itu memberi kamu yang kamu harapkan, maka setelah pemberian itu kamu tidak aman, nanti akan diungkit-ungkit. Kamu tetap hina, ya wis dikaire. Dan ada kecemasan lain nek diungkit-ungkit. Oleh karena itu bagaimana bisa ya kita mengabaikan Allah, ya, mengesampingkan Allah dan mengandalkan harapan palsu, harapan semu. Kadang kasil, kadang ora, kadang betul-betul dikai, kadang ora dikai, tiwas diarep-arep. Barang nek anjene dikai, kok isih kuwatir engko nek diundat-undat. Tuh. Eleng-eleng pokoknya, kowe eleng-eleng tau arep-arep sapa, utawa saiki kowe mesti duwe arep-arep, wah arep-arep karo sapa misalnya, untuk diberi apa begitu. Pokoknya duwe perasaan menghibah, merendah kepada orang itu. Kok anjene engko sijo dikei, kowe kuwatir nek diundat-undat, diungkit-ungkit. Yang kedua, wa anna zamuhum falam yahdurna, terhadap orang lain kadang kita takut untuk dicemooh. Salah satu kitab sumber akar kita berbuat riya itu khawatir dipoyoki, dicemooh. Kata Imam Ghazali, lala apa khawatir dicemooh. Cemoohan orang itu terhadap kamu tidak punya efek kalau memang Allah sudah mentakdirkan kamu. Cemoohan orang itu tidak akan berefek pada kamu, nggak ngefek, karena kamu sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz itu. Dicemooh orang tidak akan membuat kamu mati lebih cepat. La yu'ajilu ajalahu. Dicemooh orang tidak berakibat rezeki kamu tertunda. Dicemooh orang tidak menjadikan kamu masuk neraka. Kenapa kok tidak semua?
Lah ajalmu wis dicatet Gusti Allah, dicemooh apa ya ora maju ora mundur. Rezekimu ya wis dicithak dening Allah. Ya ora iso ditunda-tunda nek wayahe mbok tampani. Cemoohan orang ora iso ndadekno kowe mlebu neraka nek ancene kamu wis ditakdirno mlebu swarga. Cemoohan kamu tidak akan membuat Allah murka kalau kamu memang ditakdirkan dipuji oleh Allah. Tidak menambah kemurkaan Allah kalau kamu sudah dimurkai Allah. Jadi kamu dimurkai Allah misalnya, naudzubillah, kok ijih ditambahi cemoohan orang, itu nggak akan nambahi murkanya Allah. Karena apa? Semua manusia itu tidak lemah, tidak bisa memberi madorot, manfaat, tidak bisa membuat kematian, kehidupan. Nah, wes itu. Jadi semua bersumber pada Allah. Kalau kita bisa menanamkan dalam diri kita, hati kita, keyakinan seperti itu bahwa semua berasal dari Allah, sudah ditentukan Allah, kita tidak tomak yang kemudian tidak riak. Kita juga tidak takut dicemooh orang, karena itu kita sudah tidak riak gitu. Orang berakal itu, nah kalau begitu sing mbok gatekno orang makhluk, orang menungso, sing mbok gatekno Gusti Allah. Tuh. Orang berakal itu tidak akan mengejar sesuatu yang madorotnya lebih besar, manfaatnya lebih kecil. Malah kalau dipikir-pikir ngene, nek wong roh kita itu ternyata riak dan pura-pura ikhlas, malah orang membenci kita. Kalau mereka tahu bahwa ternyata kebaikan kita selama ini itu dasarnya riak, kita bungkus dengan ikhlas, malah ketahuan orang, malah mereka membenci kita lebih benci dari sebelumnya ketika kita tidak beramal. Allah bisa jadi membuka itu. Gitu. Walau akhlasallahu lillahi lakasywa. Sebaliknya, kalau kamu ikhlas, Allah nanti juga membukakan keikhlasan kamu kepada orang-orang itu. Dan orang-orang karena dibukakan keikhlasan, dikasih tahu sama Allah, mereka jadi simpati, terus jadi ngelem. Neng diingatkan Imam Ghazali, ngeleme menungso iku tetep yo padha karo modone menungso. La kamala fi madhihi wala nuqsana fi dhammihim. Jadi ora ono ngeleme menungso itu berefek ke kita secara positif, dan celaan manusia jika tidak berefek pada kita sama sekali secara negatif. Yes. Jadi ada penyair innamat fi zainun, punya prinsip, kalau saya dipuji orang itu pasti itu karena kebaikan saya, dan kalau saya dicemooh orang itu berarti aib bagi saya. Ada penyair gitu dibantah sama Kanjeng Nabi, wah ora, keliru, kadzibta, ngapusi soalnya yang memuji dan yang tercela sesungguhnya hanya Allah. Tidak ada artinya dipuji orang tapi dicela oleh Allah. Sama dengan tidak ada artinya dicela orang tapi di sisi Allah kita terpuji. Jadi dengan mengembalikan Allah lah yang menentukan segalanya, bukan manusia, maka
Kita tidak akan tomak kepada orang lain. Kalau tidak tomak, kita tidak riya. Qala rahimahullah ta'ala,